Sama-sama kita telah membaca Asmaul Husna dan juga Maulid An-Nabi. Semoga apa yang kita panjatkan daripada doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa al-ibadah wal istifadah wal hadha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wad dilalata ala al-huda wad du'a ila al-khair lil mardati la thawabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila an qala dalil jawazi ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam jawazul ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ishrun. Ada dalil tentang diperbolehkannya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-20. Annal ihtifala bil maulid ihya'un li dzikril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya peringatan, ya, kita mengadakan ihtifal rame-rame. Ihtifal itu rame-rame, ya, kita mengadakan ihtifal peringatan bil maulid dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'un li dzikral Mustafa sallallahu alaihi wasallam, adalah menghidupkan ingatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ihya'un menghidupkan, li dzikra untuk mengingat, untuk memperingati, ya. Jadi menghidupkan kembali ingatan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya yang dilakukan di zaman Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada waktu itu diceritakan bahwasanya semangat kaum muslimin sudah mulai menurun, sehingga diadakan sayembara membuat satu, ya, tulisan atau bacaan sehingga bisa menggugah semangat kaum muslimin untuk menjadi semangat kembali. Akhirnya ditulislah oleh beberapa ulama, ya, di antaranya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau menulis, ya, kitab Maulid, yaitu Al-Barzanji. Kemudian tulisan-tulisan tadi yang ditulis oleh para ulama tadi untuk menyemangati kaum muslimin dibacakan di depan alun-alun. Ya, di depan alun-alun dikumpulkan orang, kemudian dibacakan satu persatu. Ternyata yang terbaik yaitu karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih membaca daripada Maulid Al-Barzanji tersebut. Dengan dibacakannya di lapangan tadi, dikumpulkan orang-orang sehingga semangat kembali, ya, kaum muslimin pada waktu itu, sehingga tatkala berperang melawan orang-orang yang kafir, kemenangan diraih oleh kaum muslimin karena kembali semangat mengingatkan mereka tentang bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya baginda Nabi Muhammad, bagaimana akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid ini adalah menghidupkan ingatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika masyru'un indana fil Islam, dan itu dianjurkan sekali, ya, indana menurut kami dalam Islam. Wa anta tara, dan sedangkan kamu melihat, anna aktsaru a'malil hajj, bahwa kebanyakan, ya, amaliyah daripada haji, innama hiya ihya'un li dzikrayatin masyhudatin wa mawaqif mahmudatin. Ya, sesungguhnya amalia atau manasik haji yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, ya, itu merupakan ihya'un li dzikrayat, ya, menghidupkan kenangan-kenangan yang telah terjadi, yang pernah masyhudah, yang pernah disaksikan, yang pernah terjadi. Ya, jadi kenangan siapa? Kenangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tatkala, ya, beliau datang ke Mekah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, dibantu oleh anaknya Ismail. Kemudian setelah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Dengan mimpi beliau
Dikatakan oleh Nabi Allah dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang bermimpi 3 malam berturut-turut menyembelih anaknya Ismail. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya, inni ara fil manam anni adbah, fangtur madza tara. Wahai anakku, semalam aku mimpi disuruh Allah menyembelih kamu. Maka fangtur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Ya, dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan aku wahai ayahanda, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini amalia haji, diantaranya korban, juga mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian ya yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amalia haji demikian juga. Ya, sa'i itu juga amalia yang dilakukan oleh Siti Hajar radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian lempar jumroh itu juga terjadi. Nabi Allah Ibrahim tatkala digoda oleh iblis, dilempar dengan kerikil itu iblis. Kemudian Nabi Ismail juga digoda, dilempar lagi dengan kerikil. Siti Hajar pun digoda, kemudian dilempar dengan kerikil itu iblis. Makanya ada 3 jamarat, ya, ada 3 jumroh, jumroh Aqabah, jumroh Wusta dengan jumroh Sughra. Nah, ini berkaitan semuanya tentang sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi amalia haji tadi, manasik haji tadi mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian yang sudah dialami, yang sudah berlalu, yang sudah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa mawaqif mahmudah, dan tempat-tempat yang terpuji. Ya, ada ya di sisi Ka'bah, yaitu Multazam, tempat mustajabnya doa. Kemudian ada juga Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Ini mengingatkan kita semuanya kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fasa'ya baina Safa wal Marwah, dan juga fasa'yu baina Safa wal Marwah, dan juga sa'i antara Safa dan Marwah, mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Siti Hajar tatkala mencari air untuk Nabi Allah Ismail yang waktu itu masih kecil, dalam keadaan menangis kehausan. Ya, Siti Hajar lari-lari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, kemudian naik ke atas Bukit Safa melihat apakah ada musafir yang datang, yang lewat. Ya, kalau ada akan dihampiri oleh Siti Hajar untuk minta air dan makanan untuk anaknya Ismail. Kemudian lari lagi ke Marwah, juga demikian, dilihat dari atas Marwah, Bukit Marwah. Ya, kemudian terus begitu selama 7 kali. Ini sejarah ya, dan tempat-tempat yang ibadah haji ini mengingatkan kita pada sejarah Nabi Allah Ibrahim dan tempat-tempat yang bersejarah. Waramyul jimar, dan juga lempar jumrah, tadi saya sudah sebutkan. Wadzabhu bimina, dan menyembelih korban di Mina. Kulluha hawadithun madiyatun sabiqah. Semuanya itu adalah kejadian-kejadian yang sudah terjadi dulu di zaman Nabi Ibrahim. Yuhyil muslimina dzikrayatuha. Ya, dengan begitu ya kaum muslimin menghidupkan kembali sejarah-sejarah tadi. Ya, peringatan-peringatan tadi, ya, sejarah-sejarah tadi dihidupkan kembali oleh kaum muslimin. Bitajdidi suratiha, tapi dengan diperbaharuinya bentuk daripada sejarah tadi. Ya, dulu mungkin lempar jumrohnya nggak ada tubuhnya. Ya, zaman Nabi Ibrahim yang dilempar betul-betul iblis. Tapi tatkala di haji tahun 90-an sampai tahun 2000 masih bentuknya batu di tengah-tengah. Ya, bukan batu, kayak tiang di tengah-tengah yang dilempar oleh kaum muslimin tatkala berhaji melempar jumroh. Sekarang sudah diperbaharui lagi, ya, ditinggikan, ya, berbentuk seperti tembok, ya, tembok biasa, sehingga sampai 3 tingkat. Ini sudah ada pembaharuan, tapi tetap tujuannya untuk mengingatkan orang itu kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bitajdidi suwariha fil waqit. Ya, sekarang ini ya sudah diperbaharui, ya, tempatnya atau
kejadian-kejadian itu ya kejadiannya tetap, tapi tempatnya sudah banyak diperbaharui, ya nggak kayak dulu lagi. Kemudian al-hadi wal ishrun, ya, dalil yang ke 21. Kullu ma dzakarna sabiqan min al-wujuhi fi masyru'iyyatil maulid, semua yang disebutkan yang kami sebutkan tadi, ya yang dulu, ya daripada bentuk-bentuk disyariatkannya atau dianjurkannya membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inama huwa fil maulid alladhi khala min al-munkaratil madmumah allati yajibu al-inkaru 'alaiha. Dan ini semuanya ya, adalah maulid yang tidak ada di dalamnya perbuatan-perbuatan mungkar yang dibenci dan kita harus diingkari, ya harus wajib ingkar kepada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tadi. Jadi maulid boleh, tapi di dalamnya tidak ada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Amma idza ishtamala al-maulid ala syai'in mimma yajibul inkaru alaih, dan adapun peringatan maulid yang mengandung sesuatu yang wajib diingkari di dalamnya, qakhtilatil rijal bin nisa, ya seperti halnya bercampurnya dalam peringatan maulid laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini suatu yang mungkar, maka ya maulidnya tidak apa-apa, ya ikhtilatnya itu bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya itu yang harus diingkari, itu yang membuat haramnya. Begitu. Kemudian wartikabul muharramat, atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid misalnya pakai musik-musik yang diharamkan. Nah, ini sudah termasuk. Ya, wa kathratil israf mimma la yarda bihi sahibul maulid syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak israf. Ya, israf ini berlebihan, ya banyak berlebihan, ya daripada hal yang tidak diridhoi oleh sahibul maulid syarif baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih, ya mewahnya misalnya peringatannya ini terlalu berlebihan, ya terlalu berlebihan. Ya misalnya peringatan maulid minum pakai gelas-gelasnya dari emas katanya, ya misalnya ini berlebihan dan sudah melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib diingkari kalau ada di dalam maulid isinya demikian. Tapi maulidnya tidak, tapi perbuatan di dalamnya seperti itu yang kita ingkari. Wahada la syakka fi tahrimihi wa man'i. Dan apabila di dalam peringatan maulid tadi ada kemungkaran, ya seperti bercampurnya laki-laki perempuan, ya yang bukan mahramnya, maka hal ini semuanya tidak diragukan lagi keharamannya dan dilatih atau pelarangannya. Lima sytamala alaihi minal muharramat, karena mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin tahrimuhu hinaidin yakunu aridiyan la datiyan. Tapi ya keharamannya itu ada waktu itu, yaitu keharaman yang aridi, yang datang, ya yang datang bukan yang di luar daripada bentuk maulid tadi. Maulidnya tidak haram, tapi perbuatan yang lain berarti yang aridi, yang baru datang itu yang diharamkan. Haramnya sebab sesuatu yang datang tadi, sesuatu perbuatan tadi, tapi maulidnya tidak menjadi haram. Kama la yakhfa ala man ta'ammala dzalik. Dan seperti halnya yang tidak disembunyikan, yang tidak sembunyikan alaman ta'ammal dzalik, atas orang-orang yang menganggap hal tersebut. Ya makanya ada saudara-saudara kita yang mengharamkan maulid karena ya sebab-sebab yang aridi, bukan dati. Kalau datinya tidak masalah. Yang sebab aridinya ini sebab yang baru datang, ya itu yang menjadi masalah. Makanya yang diharamkan yang sebabnya itu. Jangan maulid ini pukul rata, ya karena sebabnya ada ikhtilat, misalnya ada suatu yang mungkar dilakukan di dalamnya, maka langsung
Iya, pukul rata, maulid haram, ya salah kalau begitu. Dilihat dulu apa sebabnya yang membuat ini menjadi tidak boleh. Ya, berarti sesuatu yang aridi, yang baru datang. Berarti yang baru datang ini yang haram, tapi maulidnya tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tarsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adilat tashi sahbi walhamdu lillahi fil bad'i wat tanahi rabbana bana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi baqina baqihana wa karbatana fi dinina ma kuntu nantawakar rabbi wa bikna wa bikum lima taraddadika wa qawlana fi alika rahma warzuqil kulla halan naim wa qilatka ala man ahdu bil khair wa nakfa kull shar rabbana salana kull shawun kira bi ridhamika wa yunuk dana rabbana kull tuyun qabla tatiyan rusul man wa rabbik bir wasturana kull man sadar wa salatu allah takshal mustafa min al haqq da'ana wa rafa kitabin fil nashi shifa ala alika min sharafa wa sahibil masabil qurar allah mahdina bi hudak wa ja'alna mimman saru fi ridhak wa tuwalina wa yansiwa wa la tajalna min khalaf amraka wa asaka wa subhanallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.